Baik, terima kasih Ustadz Bahtiar Nasir, terima kasih atas undangannya. Jadi kalau pandangan saya terhadap pertanyaan barusan, ya, jadi menurut saya itu alasan yang sangat patut eh, dicurigai, tidak bisa dipercaya ya alasan itu. Kalau memang betul bahwa mereka setuju tentang pengaturan zina karena sudah ada di KUHP, kenapa kemudian tidak mau memasukkan aspek itu di dalam pengaturan-pengaturan, contohnya di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual atau TPKS yang sekarang sedang berlangsung, termasuk juga di dalam Permendikbud ini. Jadi tidak menunjukkan suatu koherensi yang kita usulkan. Jadi sangat disayangkan bahwa aspirasi masyarakat yang sebegitu hebohnya selama 4 tahun dari 2017 harusnya kan bukan sesuatu yang mudah dilupakan, apalagi ini adalah isu terkini, current issues, sama sekali tidak dijadikan sebagai dasar untuk pertimbangan dikeluarkannya suatu Permendikbud. Jadi setahu saya baca dari berita, Permendikbud itu telah disiapkan selama 2 tahun terakhir. Jadi memang keluarnya adalah baru 3 September, tapi katanya sudah disiapkan sejak terakhir. Berarti itu bersamaan dengan RUU PKS sedang digalakan. Artinya itu mengikuti semua aspirasi yang terjadi di Indonesia selama sekian lama gitu, sampai kemudian sebuah rancangan undang-undang yang sudah masuk prolegnas itu di-drop oleh 8, dikembalikan ke Baleg, di-drop dari prolegnas. Tentunya itu bukan suatu hal yang sederhana bagaimana DPR telah merencanakan sebuah rancangan undang-undang masuk prolegnas sampai kemudian di-drop. Pasti ada alasan yang sangat mendasar. Nah, itu sama sekali tidak dilihat. Ini menunjukkan bahwa memang halo. Jadi profesi mencurigai ya di sini ya, adanya rangkaian lidah tidak bertulang ya, Ustadz. Kalau menyatakan bahwa zina itu ada di dalam KUHP, tapi mereka sendiri yang mengusulkan selama ini RUU PKS justru tidak setuju zina itu diatur di dalam RUU KUHP. Dan ada kata-kata profesi tadi yang saya menarik buat saya. Kenapa tidak menerima usulan kami? Berarti profesi juga sebagai pelaku ya dalam hal ini ya. Jadi bukan hanya sebagai pengamat dalam hal ini. Dalam mengusulkan peraturan itu. Silakan Prof. Peraturan yang mana nih? Jadi gini, jadi peraturan ini kan sebetulnya berbarengan. Iya. Maaf, ini agak terputus, takut khawatir salah nanti terpotong. Jadi gini, peraturan ini disiapkan katanya selama 2 tahun. Baru kemudian dikeluarkan 3 September. Artinya itu berbarengan dengan pengusulan RUU PKS sebelum di-drop. Artinya aspirasi masyarakat tentang RUU PKS sehingga kemudian di-drop itu kan tidak mungkin sampai tidak didengar. Tidak mungkin tidak terpapar oleh informasi bagaimana keberatan masyarakat terhadap RUU PKS. Sehingga akhirnya Komisi 8 mendrop suatu rancangan undang-undang yang telah dibahas selama hampir 4 tahun, dari 2017, sebenarnya dari 2016, kemudian 2020 itu di-drop. Artinya pasti ada hal yang sangat mendasar, hal yang besar, sehingga kemudian tidak bisa diperjuangkan lagi. Nah, masa hal itu kemudian tidak didengar, tidak terpapar dari Kemendikbud ini, sehingga kemudian tetap kekeh mengeluarkan permen yang sebetulnya spiritnya sama. Walaupun misalnya kita lihat di dalam definisi ada sedikit pengurangan kontennya di situ. Sexual consent itu tidak muncul di dalam definisi di dalam Permendikbud ini. Beda dengan di dalam RUU PKS yang lama. Tapi justru secara eksplisit itu muncul di dalam pasal 5 ayat 2 dalam 8 item dari 21 item. Ini sangat muncul gitu ya. Jadi kan tidak mungkin itu tanpa niat, tidak mungkin tanpa sesuatu yang sangat diperjuangkan. Jadi disinilah kemudian kita sadar bahwa memang betul-betul ini perbedaan paradigma, worldview, perbedaan ideologi. Jadi betul-betul ada kontestasi ideologi di sini. Demikian mungkin Ustaz. Luar biasa. Kalau tentang berdasarkan korban gitu ya, itu cuma alasan aja ya.
Jadi gini, korban itu sebetulnya siapa sih yang tidak setuju untuk melindungi korban? Ya. Semua yang mengkritisi RUU PKS, termasuk juga yang mengkritisi Permendikbud sekarang, kan sebetulnya semua orang normal itu sangat setuju untuk mencegah kekerasan seksual, sangat setuju itu ditangani, sangat setuju melindungi korban. Persoalannya bagaimana kekerasan seksual didefinisikan dan diatur dengan aturan-aturan turunan, definisi-definisi turunannya. Ini yang menjadi masalah kan sejak dari RUU PKS persoalannya di sini. Nah, jadi kemudian sekarang mereka membuat semacam suatu argumentasi kalau kita mengkritisi, artinya kita tidak care terhadap korban. Artinya kita setuju dengan kekerasan seksual. Ini sebetulnya adalah silogisme yang sesat pikir, sengaja kemudian diangkat agar kemudian orang itu tidak mau mengkritisi. Jadi ini menunjukkan ya literasi dari orang-orang yang kemudian pro itu sebetulnya dipertanyakan. Apakah mereka punya kemampuan berpikir logis untuk sekedar tidak membuat silogisme sesederhana seperti itu. Baik. Ini jadi persoalan tentang literasi. Baik. Yang paling memberatkan Prof. Ais dari Permendikbud ini, yang bagian mananya kira-kira? Yang paling signifikan? Dua hal. Pertama adalah sexual consent, karena itu adalah bagian dari CSE, Comprehensive Sexuality Education. Kemudian kedua adalah soal dilindunginya identitas gender. Di dalam pasal 5 ayat 2 poin A. Ya, jadi di situ tentang identitas gender itu eksplisit. Nah, identitas gender, kita tahu yang namanya identitas gender itu terdiri dari male, female, dan others. Dan sekarang justru sedang diperjuangkan oleh ini global untuk kemudian masuk di dalam suatu keputusan UN agar menetapkan transgender atau queer itu sebagai sebuah keputusan UN. Oleh karena itu kemudian ada petisi sekarang ini kan dari Family Watch Internasional melakukan petisi ke UN agar UN dibebaskan dari ideologi gender karena ada clue untuk kemudian mensahkan yang namanya others, gender others itu transgender dan sebagainya. Nah, di dalam gender breed atau di dalam teorinya gender itu sifatnya fluid kan gitu. Nah, identitas gender itu dari male, female, dan others. Nah, itu ada di dalam pasal 5 ayat 2 poin A. Dan kalau kita tahu identitas gender bergabung dengan ekspresi gender, itu bergabung dengan sexual orientation, maka muncullah SOGI. Di sini memang tidak kelihatan, tapi kita tahu dengan identitas gender itu cukup bahwa ada perlindungan terhadap selain laki-laki dan perempuan. Disinilah pentingnya ilmu, pentingnya ulama, termasuk ulama perempuan, pentingnya para peneliti untuk kita dengar. Jadi menurut kita kelihatannya kok baik-baik saja gitu ya, tapi ternyata ada temuan nih, temuan dari Prof. Ais bahwa ternyata ada muatan-muatan yang memang tidak kelihatan tapi sesungguhnya berisi itu. Jadi kalau dia mengatakan bahwa misalnya Prof. Ais kita ya silakan. Silakan. Ya, jadi kalau orang tidak banyak baca, tidak banyak tahu, tapi sok tahu, ya tanggung jawab sendirilah dia kemudian menyetujui suatu aturan yang sangat membahayakan. Jadi kita tidak pernah bisa memisahkan satu titik kejadian dari titik kejadian yang lainnya di dalam suatu kerangka pengaruh global kepada Indonesia. Kita lihat bahwa namanya Comprehensive Sexuality Education itu sudah berlangsung sekitar belasan tahun di Indonesia. Yang kita bisa telusur dari laporan-laporan misalnya sebuah yayasan di Indonesia, kita tahu misalnya Yayasan Rugrats ya, itu melaksanakan Comprehensive Sexuality Education dengan modul-modul seperti setara. Dan sudah puluhan ribu siswa SMP dan SMA itu mendapatkan penyadaran, mendapatkan edukasi tentang kesetaraan ya yang disebut dalam modul setara itu terkait dengan sexual orientation. Jadi itu bagian dari Comprehensive Sexuality Education. Apakah kamu aseksual, biseksual, homoseksual, heteroseksual, itu adalah hak kamu. Nah, kemudian juga perjuangan terhadap penyediaan kontrasepsi bagi para remaja. Itu diperjuangkan di dalam Aliansi Satu Visi. Aliansi Satu Visi itu juga didukung oleh Yayasan Rugrats.
Nah, Aliansi Satu Visi itu melindungi banyak lembaga lain, termasuk juga lembaga LGBT masuk di situ. Perjuangan terhadap RUU PKS waktu itu, kemudian perjuangan agar penyediaan kontrasepsi bagi remaja, sehingga kemudian kampanye penggunaan kondom ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Kemudian juga tentang penyediaan aborsi aman. Jadi intinya kamu nggak boleh nikah. Kalau melakukan hubungan seks itu adalah hak kamu. Tapi yang penting adalah jangan nikah. Jangan nikah ya. Nah, tapi kalau hamil maka sediakanlah dengan aborsi aman. Itu bagian dari comprehensive sexuality education. Nah, kita tidak pernah tahu kalau tidak baca semua dokumen-dokumen itu. Jadi banyak orang yang tidak tahu bahwa kejadian ini bukan tiba-tiba, bukan ujug-ujug. Jadi ini merupakan suatu rangkaian gerakan global untuk mengubah tatanan kehidupan kita, nilai-nilai yang kita anut, kemudian menggantikan dengan nilai yang namanya HAM. HAM internasional yang sebetulnya harusnya juga melindungi HAM berdasarkan negara masing-masing gitu, tapi seringkali itu diabaikan. Nah, ini yang terjadi sehingga kemudian kita sangat mengkhawatirkan kalau ini sampai kemudian lolos, bisa dibayangkan ada ribuan perguruan tinggi yang akan kemudian kena aturan ini. Nah, jadi kalau yang lain-lainnya sebetulnya mungkin tidak terlalu bermasalah kalau nilainya benar, tapi ketika nilainya ini ada aspek seksual concern dan kemudian perlindungan identitas gender, maka kemudian menjadi bermasalah ketika kemudian aturan ini secara rigid ya mengatur tentang bagaimana Satgas dibentuk, kemudian syaratnya apa, kemudian harus melalui pelatihan dulu di tingkat pusat, modulnya disediakan. Kita nggak pernah tahu modul yang mana yang seperti apa, karena kan pastinya satu paket gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang saya pribadi mengkhawatirkan itu. Masya Allah, terima kasih banyak. Prof. Faiz sangat dalam dan setiap narasi Prof. itu satu-satu sebetulnya perlu dicermati. Beliau masih bicara makro semuanya, ya yang perlu kita juga elaborasi lebih detail. Nanti saya akan bertanya sama Ustadz Fahmi. Ternyata penting sekali ya makna wala taqrabuz zina itu ya. Nah itu nanti Ustadz Fahmi menjelaskan nih. Dan ini nggak ada di dalam Prof. Faiz, kira-kira wala taqrabuz zina ini ada nggak dalam pikiran orang-orang yang menyusun RUU PKS ini? Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ya. Nggak tahu kenapa kalau sebetulnya ya, Ustadz Bahtiar Nasir, sebetulnya kalau seseorang memiliki ciri-ciri sebagai ilmuwan saja gitu ya, akademisi saja, di dalam melakukan suatu pengambilan keputusan kan harusnya memeriksa bagaimana sebetulnya pandangan orang, pandangan masyarakat luas di Indonesia. Itu kan bisa ditelusur dengan mudah sehingga kemudian menjadi dasar dalam pertimbangan. Nah, yang saya lihat sama sekali tidak mendapatkan pertimbangan. Artinya suara kita, suara masyarakat, suara umat itu benar-benar nggak didengar gitu loh. Jadi orang atau kelompok yang punya kemampuan seperti itulah yang sekarang kemudian memunculkan permen itu. Jadi kekuatan yang begitu kuat untuk memiliki tujuan yang sangat kuat sehingga kemudian bisa mengeluarkan seperti itu. Karena kalau misalnya secara normal orang itu kemudian mengetahui betapa banyak masyarakat Indonesia yang keberatan secara filosofi, secara yuridis, secara sosiologi, secara teoritis, masyarakat Indonesia itu religius. Masa sih nggak memperhatikan aspek-aspek yang sangat diperhatikan oleh masyarakat luas. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Artinya sudah ada gap yang begitu besar. Makanya tadi ya saya pikir bahwa inilah bentuk dari kontestasi atau ya perang ideologi. Terima kasih. Perang ideologi, jadi kontestasi di sini yang ada. Berarti begini, sahabat-sahabat Minat semua memang udah banyak dengar, baca, kemudian TV juga sering ditampilkan tentang Permendikbud 30 2021, khususnya pasal 5 ayat 2 dan khususnya juga huruf L dan M ya, terutama yang banyak jadi pembincangan, walaupun di huruf I-nya juga begitu. Saya coba agak masuk ke ayat wala taqrabuz zina ya, sebuah kalimat yang sangat ringkas tetapi manik wajahnya ya, untuk semua peraturan kalau berangkatnya dari sini, insya Allah selamat. Silakan Ustadz Fahmi. Ya, terima kasih Ustadz.
para narasumber, Prof. Ois, Pak Mustafa Kamal, wakil rakyat kita dari fraksi PKS dan lain-lain peserta yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ini adalah lanjutan daripada episode pertarungan ideologi, ya, yang mana pertarungan ideologi antara sekularisme liberalisme dengan Islam ini berlanjut dan memasuki babak yang sangat menentukan. Kalau dulu persoalan liberalisme dan sekularisme itu dibahas dalam konteks akademik, perdebatan-perdebatan, ya, kontroversi itu hanya ada di kampus-kampus dan perguruan tinggi. Tetapi setelah reformasi ini, ya, itu mulai masuk ke dalam kancah pembuatan rancangan undang-undang. Ya, saya kira ini perkembangan yang sangat menarik dan sangat signifikan ya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau dulu orang berdebat tentang bagaimana Islam bertolak belakang dengan ideologi feminisme, sekuler dan liberal, itu hanya dalam kajian-kajian, ya, tesis, disertasi di perguruan tinggi Islam terutama. Tetapi sekarang ini sudah masuk merangsek dalam ruang-ruang sidang, rapat, dan itu terbukti ketika tim INSIS, ya, NIUMI, kemudian yang lain-lain itu, saya ingat betul ya, waktu itu tahun 2012 dengan Prof. Ois Sunarti itu berdebat keras di komisi berapa itu, Prof? Di komisi 8 ya waktu itu ya, atau komisi berapa itu ya, tentang rancangan undang-undang kesetaraan gender, ya, kesetaraan dan keadilan gender. Nah, ini juga terus berlanjut sampai pada tahap, ya, ada usulan untuk membuat RUU Ketahanan Keluarga, lalu kemudian sekarang ini adalah RUU tindak pidana kekerasan seksual, yang sebelumnya itu adalah penghapusan kekerasan seksual. Nah, rupanya ini yang menjadi problem besar, ya. Nah, jadi kita biasa ingin menggambarkan, kan ada pepatah mengatakan ada musang berbulu ayam atau serigala berbulu domba, gitu ya. Ini sangat jelas sekali, ya. Niatnya katanya konon untuk mencegah terjadinya kejahatan atau kekerasan seksual di perguruan tinggi, ya. Tetapi di sisi lain, ya, itu sangat bertentangan isinya, terutama dalam frase tanpa persetujuan korban, ya. Artinya dari situ akan terlihat bahwa ini adalah sebuah niat yang tidak didukung oleh tools, tekad, ya, perangkat yang baik untuk mewujudkan niat yang baik itu. Nah, disinilah masuk pragmatisme ideologi, ya, masuk dalam rancangan atau yang sudah menjadi peraturan kementerian ini, ya, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti begini, ilustrasinya begini, Ustaz Bahtiar, ya. Misalnya begini, ada seorang pemodal, pemilik lokalisasi, ya, prostitusi, ya. Dia ingin sosialisasi kepada kiai-kiai pesantren. Kebetulan mungkin ya. Ini gambaran saja, seolah-olah kita membayangkan, ya, ada pemilik modal, ya, pemilik lokalisasi judi atau lokalisasi pelacuran, datang silaturahim ke kiai-kiai pesantren, ya, kepada umat Islam. Bapak Kiai, umat Islam, kami minta seluruh praktek perjudian, mau yang online maupun yang offline, itu harus kita larang. Atau ada yang bilang, pemilik modal lokalisasi prostitusi mengatakan seluruh jenis prostitusi dan perzinahan kita larang. Ya, kiai-kiai tentu senang, santri-santri, ulama, umat senang mendengar himbauan dari pemilik modal lokalisasi perjudian dan prostitusi. Tapi
belum berhenti di situ Pak Kiai, masih ada komanya. Kecuali yang dilakukan dengan kesepakatan. Nah ini kan aneh ya. Jadi mereka mengusulkan kita tentang perjudian, oke betul kita haramkan, prostitusi perzinahan ya kita tidak setuju, harus kita larang, kita tentang, tapi dikecualikan ya yang dengan kesepakatan itu jangan kita larang. Nah kira-kira begitu gambarannya Permendikbud ya tentang pencegahan kekerasan seksual ini ya. Kita harus menghapus, kita harus mencegah, kita harus menindak semua tindakan kekerasan seksual. Sebenarnya istilah kekerasan itu sendiri kan tadi sudah dielaborasi oleh Prof. Eis dan Pak Mustafa Kamal itu. Ini adalah sebuah diktum baru dalam perundang-undangan kita yang kita tidak kenal gitu ya. Yang benar itu adalah kejahatan seksual. Oke, taruhlah kita terima ini istilah baru ini, kekerasan seksual. Kita harus hentikan, kita harus cegah, kita harus hapus tindak pidana kekerasan seksual ini. Tetapi ya kenapa harus ada kata-kata dengan tanpa persetujuan korban itu? Artinya kan apa? Itu yang saya katakan ini serigala berbulu domba, berbulu domba itu. Ya, dia kelihatannya manis, kelihatannya bagus, ya, ingin melindungi kampus perguruan tinggi dari segala macam tindakan kejahatan seksual atau yang direduksi menjadi kekerasan seksual, ya, tetapi dia mengecualikan itu dengan adanya istilah persetujuan korban itu. Nah, di sini titik krusialnya. Jadi kembali kepada paradigma itu bahwa kita tidak membenarkan adanya kata-kata tanpa persetujuan korban itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, para pemirsa, teman-teman semua yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam itu, ya, saya kira apa yang disampaikan dalam tausiah atau surat rekomendasi ya dari Dikdilitbang PP Muhammadiyah itu sangat kental paradigma Islamnya. Ya, kalau sedikit saya ingin sampaikan di sini di mukaddimah itu jelas sekali ya tentang tata nilai. Ini nomor 1 ini. Tata nilai Islam yang komprehensif termasuk mengatur nilai dan relasi seksual yang halal, beradab dan bermartabat itu diatur dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31. Jadi saya pikir ini sangat penting ya untuk disampaikan kepada penguasa ya, siapapun yang berkuasa ya, ini kan hanya sifatnya sementara gitu ya. Jangan sampai kekuasaan yang sifatnya sementara ini ya itu lalu kemudian dikotori atau dinodai oleh pengambilan kebijakan yang nanti akan dicatat dalam sejarah itu dapat menjadi coreng hitam ya dalam sejarah pendidikan kita. Kita ingat bagaimana dahulu pengesahan undang-undang sistem pendidikan nasional itu dicapai dengan susah payah ya, dengan keterlibatan MUI dan ormas-ormas Islam untuk menggolkannya itu dengan memasukkan kata-kata beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah itu luar biasa ya, untuk mencegah masuknya paradigma sekuler dan liberal yang itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi ini semuanya sehingga ada kecurigaan dari sebagian pengamat itu yang menyatakan bahwa jangan-jangan dengan membuat Permendikbud ini ya, Menteri Pendidikan itu sendiri yang ditugaskan oleh konstitusi untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar ya, tentang pasal pendidikan itu juga ada tentang visi misi pendidikan Indonesia ini beriman dan bertakwa. Kemudian di turunannya itu Undang-Undang Sisdiknas, ya. Lalu kemudian ini akan dicatat menjadi seorang Mendikbud pertama yang akan mengkhianati dan memberangus Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sisdiknas.
di negara Republik Indonesia yang sampai saat ini itu masih eksis dan legal, konstitusional. Ya, jadi Permendikbud ini bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan undang-undang dasar itu yang lebih parahnya lagi gitu. Ya, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai syariat gitu ya. Nah, kalau kita lihat sedikit terakhir tinjauan Al-Qur'an itu benar tadi disampaikan oleh UBN itu tentang pentingnya kita ini menjaga maqasid syariah dalam hal reproduksi manusia, karena reproduksi manusia ini adalah satu hal yang sakral di dalam Islam. Karena itu tidak diperkenankan ya memproduksi calon anak manusia ini kecuali dengan jalan yang benar. Famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Itu yang dibenarkan itu hanya dua. Satu yang masih terus berjalan sampai kiamat, yang satu sudah tidak dilakukan lagi karena sudah fenomena perbudakan itu sudah tidak ada. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Ini terus berlaku sampai hari kiamat. Azwaj dengan pernikahan yang sah dan legal diakui oleh agama dan negara dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974. Auma malakat aimanuhum itu tidak berlaku karena sudah tidak ada lagi perbudakan. Nah, saya pikir ini sangat penting ya untuk digarisbawahi. Artinya kejahatan seksual itu adalah kejahatan terhadap proses reproduksi manusia, ya, yang itu sangat dijaga dan dilindungi oleh syariat Islam, sehingga untuk menjaga hifzun nasl itu Allah mensyariatkan hukum hudud buat para pezina. Maka itu surah An-Nur ini sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Majelis Dikti Litbang Muhammadiyah itu sangat penting untuk diketahui oleh umat Islam. Surat An-Nur itu kan dimulai dengan kata-kata di ayat pertama itu luar biasa, Ubayan. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Ya, suratun anzalnaha wa faradnaha. Kemudian wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Jadi ini satu-satunya surat yang diawali dengan pernyataan, inilah surat yang kami turunkan dan kami wajibkan isi surat itu untuk dijalankan oleh seluruh umat Islam. Ya, ditegaskan lagi, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Jadi ini satu-satunya, tidak pernah Al-Quran menegaskan yang begitu tegas seperti ayat pertama surat An-Nur ini. Ini surat kami turunkan untuk wajib hukumnya dijalankan isinya. Wa faradnaha. Ya, nggak ada di surat lain nih. Dan ini mengatur, kalau kita baca misalnya tafsir Al-Azhar Hamka, kemudian beliau banyak mengutip di situ tafsirnya Said Qutb fi Zilal Quran. Ini semua mengatur tentang menjaga kesucian reproduksi manusia. Ya, mengatur hubungan keluarga, ya, ketahanan keluarga. Ini yang menjadi fokus Prof. Is ini sebagai guru besar di bidang keluarga, ya, itu luar biasa, dan langsung diawali dengan penetapan hukuman hudud buat para pezina, perempuan maupun laki-laki. Ya, kemudian setelah itu hudud bagi orang yang menuduh perempuan-perempuan baik itu berzina. Kalau mereka tidak berhasil mendatangkan 4 orang saksi, maka orang yang menuduh itu akan dihukum cambuk sebanyak 80 kali cambuk. Kalau yang berzina terbukti, yaitu mi'ata jaldah, ya, itu 100 cambuk, 100 kali dicambuk. Ya, kemudian setelah itu sangat luar biasa ini sampai ayat 30 dan 31 itu mengajarkan kepada kita umat Islam bagaimana pola hubungan seksual yang benar dan baik sesuai dengan syariat Allah yang telah difardukan kepada umat Islam dengan turunnya surat An-Nur ini. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Nah ini, la taqrabu zina itu dimulai dari apa? Menjaga pandangan. Ya.
dan memelihara kemaluan. Maka itulah di surat Al-Isra, ya, itu surat Al-Isra ini kan turunnya di Makkah, ya, periode Makkiyah. Kalau surat An-Nur ini periode Madaniyah. Jadi larangan untuk mendekati zina itu sudah dideklarasikan di periode Makkiyah. Nah, aturan yang mengatur secara rinci bagaimana supaya kita tidak berzina dan menegakkan hukum hudud bagi para pezina itu baru periode Madaniyah. Nah, ini panduan dari Al-Quran. Kemudian bagi yang perempuan juga wa kullil mu'minati yaghdudna dan seterusnya sampai akhir. Nah, yang menariknya sahabat semua yang dirahmati Allah, itu di ayat 35. Nah, ini kesimpulan dari semuanya itu adalah Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha sampai wa yadribullahu al-amthal nasi wallahu bikulli syai'in alim. Jadi kesimpulannya sebagaimana dikutip Buya Hamka itu dalam tafsir Said Qutb, itu Allah itulah cahaya, ya, yang menerangi langit dan bumi. Ya, dengan bagaimana? Ya, bumi dan langit ini menjadi terang benderang, menjadi bercahaya, yang digambarkan perumpamaan cahaya itu seperti miskat, di dalamnya ada lentera. Lentera itu dijaga sedemikian rupa cahayanya supaya indah, berpendar, bersinar, memancarkan sinar ke seluruh ruangan. Itu dilindungi dengan apa? Kaca kristal. Ya, kacanya saja itu, kristalnya itu sudah bagaikan bintang yang berkilauan. Ditambah lagi min syajaratin mubarakah, dinyalakan apinya itu dari minyak pohon yang diberkahi, itu pohon zaitun, ya, yang tidak tidak tumbuh di timur ataupun tidak tumbuh di barat, ya, berada di tengah-tengah. Itulah zaitun terbaik ada di Palestina. Nah, ini semua perumpamaan-perumpamaan itu Allah menyebutnya nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha'. Artinya apa? Ini aturan dalam surat An-Nur, surat yang namanya cahaya, yang kemudian itu dikaitkan dengan cahaya Allah yang menerangi langit dan bumi, itu adalah untuk kebaikan manusia, terutama dalam mengatur relasi sosial yang bernama keluarga, dan bagaimana reproduksi manusia ini berjalan dengan baik sesuai dengan tata laksana syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita semua adalah menjaga ini, ya, jangan sampai aturan-aturan yang bertabrakan dengan syariat Islam ini di bumi Nusantara ini yang luar biasa, ya, jangan sampai di generasi kita ini, ya, itu jebol. Saya ingat perkataannya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah beliau dilantik menjadi khalifah. Beliau mengatakan, ayung qasu hadza dinu wa ana hayyun. Apakah, ya, beliau bertanya, apakah saya akan rela agama ini akan berkurang pada saat saya masih hidup? Demi Allah, jangan sampai agama kita, syariat kita dilecehkan, direndahkan, dihinakan dengan adanya berbagai macam peraturan perundang-undangan Republik ini. Selama kita, generasi umat Islam ini, berpegang teguh kepada syariat, kita tidak boleh merelakan itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini klimaksnya, ya. Ini klimaks dari Ustadz Fahmi, bahwa di sini ada pertarungan ideologi antara sekularisme, liberalisme versus Islam di balik Permendikbud ini, ya, sebagai lanjutan dari yang sebelumnya. Kalaupun ada kesan baik, ini cuma serigala berbulu domba, ya, dengan diksinya seakan-akan melindungi. Tapi alhamdulillah kita punya kitab suci, nurun ala nur, dan untuk menghadapinya, menyikapinya jelas sekali. Kita tidak rela bobot agama kita turun selama kita masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah semua udah jadi. Alhamdulillah, berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.